Sang Raja Damai telah lahir ke dunia. Ia datang untuk menyelamatkan dunia. Tuhan hadir di hati, di keluarga, dan di komunitas kita. Semoga kedatangannya membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Sang Raja Damai telah lahir ke dunia. Ia datang untuk menyelamatkan dunia. Tuhan hadir di hati, di keluarga, dan di komunitas kita. Semoga kedatangannya membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati.
Sang Raja Damai telah lahir ke dunia. Ia datang untuk menyelamatkan dunia. Tuhan hadir di hati, di keluarga, dan di komunitas kita. Semoga kedatangannya membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati.
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umat-Nya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus Putra Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Frater, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Natal Tahun Liturgi A dengan tema Rakyat yang berjalan dalam kegelapan telah melihat cahaya yang terang benderang. Rahmat Allah yang membawa keselamatan bagi semua orang telah tampak. Kabar sukacita besar dibawa kepada kita. Telah lahir penyelamat dunia, yaitu Kristus Tuhan Allah. Mohon perhatian untuk info berikut. 1. Pada saat doa syahadat, waktu mengucapkan kalimat yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dimohon seluruh umat untuk mengambil sikap berlutut. 2. Berkat untuk anak-anak diberikan oleh Romo setelah menerima komuni selesai, dilaksanakan di depan altar. Anak-anak akan berbaris dengan rapi, seperti misa pada hari Minggu, dan dimohon para pendamping BIA bisa mengkoordinir dan mendampingi. Terima kasih. Perayaan Ekaristi malam ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kor dari Nada Nafiri, Tata Laksana dari Komunitas Katolik Family Ministry Santo Fransiskus de Sales, Palembang. Mari kita sekarang mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita
untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati yang penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita mengambil sikap hormat di depan bayi Tuhan.
kanak-kanak Yesus yang manis, sabda Allah yang menjadi manusia. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang membawa terang dan damai bagi dunia. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas rezeki, kesehatan, dan pengharapan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih pula karena melalui tahun komunitas basis gerejawi, Engkau telah menumbuhkan dan mengembangkan semangat berkomunitas dalam gereja-Mu, agar tetap berdiri kokoh di atas bumi. Kanak-kanak Yesus yang suci, kami sedang menjalani tahun devosional. Dampingilah kami agar kami semakin mengenal dan mencintai-Mu melalui doa-doa devosi kami. Bantulah kami menjalani hidup dalam kasih-Mu, terutama melalui teladan hidup Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Kanak-kanak Yesus, cahaya dunia, di hadapan palungan-Mu ini, kami mempersembahkan diri, keluarga, dan seluruh umat di paroki kami tercinta ini. Bimbinglah dan terangilah hati kami, hapuskan keegoisan dan kebencian. Dan utuslah kami untuk membawa damai bagi sesama, serta setia hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Jadikan kami semakin menghargai kehidupan dan semakin setia sebagai umat-Mu di paroki Santo Fransiskus de Sales, kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, suatu hari malam sebuah keluarga mengadakan pesta. Tiba-tiba gelap karena listrik padam. Anak-anak menjadi takut, orang tua mulai gelisah, yang muda mulai berteriak, panik, saling memerintah, saling berjuang untuk mencari lentera. Tiba-tiba seseorang menyalakan sebuah lentera. Suasana perlahan berubah. Kegelapan belum sepenuhnya hilang, tetapi hati menjadi lebih tenang. Orang-orang bisa saling melihat, saling mendekat, dan harapan kembali tumbuh. Saudari dan saudaraku, malam yang sangat agung ini menjadi saat Allah menyalakan terang itu. Terang di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Terang itu adalah Yesus, terang sang sejati yang datang menghalau kegelapan hidup manusia. Ia tidak menjanjikan bahwa semua masalah kita di dalam keluarga itu lenyap atau terselesaikan, tetapi ia menjamin satu hal, kita tidak lagi sendirian. Dan itulah kanak-kanak Yesus di palungan. Suasananya senyap, sepi, dingin, para gembala ada di sekitarnya. Mungkin Kristus akan terasa hadir ketika keluarga yang gelap dalam persoalan oleh pertengkaran mulai menemukan pengampunan. Mungkin juga ketika saya sebagai pribadi yang lelah oleh beban hidup, mulai menemukan kekuatan. Dan mungkin juga ketika saudari atau saudara kita yang dingin, yang jauh satu sama lain, mulai menemukan kembali kehangatan kasih antara satu dengan yang lainnya. Maka mari kita membuka hati kita untuk sang terang itu, agar kita boleh mengalami belas kasih dan kerahimannya itu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah sang sumber belas kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Pada malam yang sangat agung dan suci ini, mari kita bawa keluarga kita masing-masing. Dalam Pranekarisi ini, kita mohonkan rahmat belas kasih, rahmat kesehatan, kesejahteraan, kerukunan, dan damai di dalam keluarga kita. Kita satukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya,
agar dalam wajah putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan makin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah lagu bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat,
sukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh dengan bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat malam. Selamat malam. Hari yang sangat istimewa dibanding dengan hari-hari yang lain. Tentu keistimewaan ini bukan terletak pada soal bagaimana kita meluangkan waktu untuk datang ke gereja ini dengan wajah berseri, ingin merayakan malam Natal. Keistimewaannya adalah bagaimana tanda yang agung itu kita hadirkan kembali dalam wujud bayi mungil, kanak-kanak Yesus. Maka kalau tema Natal tahun ini, apa temanya? Tadi masuk dari gereja, pintu gerbang mana? Di sana terpampang ya, di sana di sini tulis tidak ada ya. Di depan sana terpampang ya. Tema kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir. Ini kata-kata yang sangat sederhana. Tetapi masing-masing dari kita mempunyai pemahaman sendiri-sendiri. Kapan Allah hadir? Mungkin dalam keluarga kita sedang serius meluangkan waktu untuk berdoa. Di sana Allah sungguh-sungguh kita hadirkan. Dan kita imani Allah di sana hadir. Pada saat apa lagi? Pada saat kita merayakan ibadat atau ekaristi. Di sana Allah hadir. Tetapi yang menarik dalam bacaan Injil tadi,
Di bagian terakhir, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Allah hadir kapan? Saya ulangi lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Pada saat apa Allah hadir? Pada saat kita berkenan kepadanya. Pada saat kita berkenan kepadanya. Maka kalau tadi mengambil contoh ketika dalam keluarga ada doa di sana, Allah hadir. Karena kita sedang berkenan kepadanya. Maka kita bisa mengerti ketika kita tidak berkenan kepada Allah, tidak memberi ruang, tidak memberi waktu, nggak mungkin Allah hadir. Di katedral Jakarta itu tidak ada riasan kandang. Yang ada hanyalah kanak-kanak Yesus di depan altar. Mau menandakan apa? Di gereja kita di sana ada Tuhan Yesus, ada Maria, ada Yusuf, ada para gembala di sana. Mau menandakan apa? Allah yang hadir itu Allah yang seperti apa? Kita yang berkenan itu yang seperti apa? Disposisi sikap kita. Saya membayangkan bahwa ketika Yesus hanya seorang diri di palungan itu, pasti yang menjadi Maria dan Yosefnya adalah kita semua yang punya tanggung jawab. Para gembalanya adalah di antara kita. Kita punya tanggung jawab di sana. Maka kehadiran Yusuf dan Maria di kandang sederhana itu mewakili kita semua. Saudari dan saudaraku, makna dari Allah yang hadir menyelamatkan keluarga, yang tentu ini bukan sekedar slogan, tetapi refleksi iman mendalam tentang siapa Allah dan pesannya apa bagi kita kalau Allah hadir itu. Kita dapat jumpai dalam peristiwa malam yang sangat agung ini. Peristiwa mengenangkan kembali bagaimana sang terang itu menjumpai manusia. Sang terang itu datang bukan dengan kekuatan, kekuasaan, tetapi dalam kesederhanaan, kerapuhan itu. Maka pengalaman kehadiran Allah yang konkret di tengah dunia dapat kita jumpai real, konkret di tengah keluarga kita masing-masing. Natal bukan hanya soal romantisme, dekorasi Natal, lampu kelap-kelip, bunga yang istimewa tidak seperti hari Minggu biasa. Semua diatur secara rapi, ada gladi bersih dan seterusnya. Bukan itu saja, bukan sebatas itu, tetapi pengalaman kehadiran Allah yang real kita alami. Maka kalau tadi saya melontarkan Allah hadir ketika saya berdoa di tengah keluarga, ketika saya sendiri meluangkan waktu untuk berdoa. Allah hadir ketika ada ibadat, saya ikut di sana. Real, bukan di awang-awang, bukan di angan-angan kita, sangat real. Maka tadi Paulus di dalam bacaan yang kedua, suratnya kepada Titus, ia menggarisbawahi bahwa rahmat keselamatan Allah itu nyata bagi semua orang, bukan bagi orang-orang tertentu. Maka peristiwa pengenangan kelahiran Yesus yang lahir dari perawan Maria itu untuk semuanya. Maka kemarin ketika Pak Kamto, ketua DPP kita itu mau membuat backdrop untuk aula kita, Yesus lahir bukan untuk orang Kristen saja, tetapi untuk dunia. Itu sangat mendalam sekali, bukan eksklusif milik kita. Kita mendengar kisah sederhana tadi di dalam Injil, bagaimana kelahiran Yesus di Bethlehem. Kita melihat realitas yang tampaknya lebih keras dari apa yang dikatakan Paulus kepada Titus. Allah hadir untuk semua orang kalau Paulus melihatnya. Tapi penginjil Lukas, Allah hadir dalam rupa
bayi Tuhan atau kanak-kanak Yesus yang di sana ada Maria dan Yusuf. Kita mendengar kisahnya tadi. Yusuf dan Maria bukan sedang liburan, bukan, tapi sedang mencari tempat. Maka kalau ada umat San Prades Natal itu berangkat mudik, dia sedang mencari tempat. Dia sedang kesusahan di parokinya. Seperti halnya Yusuf dan Maria mencari penginapan tidak dapat. Entah pergi ke luar kota atau kemana. Yesus tidak dijumpai, Allah tidak dijumpai di komunitasnya, di parokinya. Persis seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tapi Yusuf dan Maria bukan liburan. Dia sungguh-sungguh mencari tempat untuk sang putra. Dan Yusuf dan Maria dalam kisah Injil tadi di awal, dia menjadi salah satu korban birokrasi sensus atau cacah jiwa. Dalam keadaan yang penuh keterbatasan, kelelahan, ditolak dan terpaksa bersalin di tempat yang seadanya, bahkan tidak layak. Palungan dan lampin, tahu ya lampin ya? Sekarang tuh lampin sudah sangat modern itu ya. Sudah bisa dimasukkan tangannya kan oleh ibu-ibu itu ya. Masukkan untuk ngangkat panci yang panas. Zaman itu lampin lap yang barangkali 1 tahun baru dicuci sekali. Palungan, mana ada orang mau duduk di palungan. Di sana ada bekas liur domba atau sapi. Mau menunjukkan keterbatasannya yang dipilih oleh Allah. Saudari dan saudaraku, keterbatasan, kelelahan, pengalaman ditolak yang dialami oleh Yusuf dan Maria dan kanak-kanak Yesus mau mengangkat pesan apa untuk kita? Yang pertama, saya mengajak Anda semua, kita semua, bahwa kekudusan Natal bukan hadir di luar kehidupan manusia, tetapi tepat di dalam realitas kehidupan keluarga kita masing-masing. Manakala kita menyadari kerapuhan keluarga, kok relasiku dengan pasanganku akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Kok anak-anak juga tidak rukun-rukun amat satu dengan yang lainnya. Dan persis di sanalah kelahiran atau kehadiran Tuhan itu mau menyentuh ruang hidup paling dasar manusia atau kemanusiaan kita. Allah hadir justru di tengah bau kandang persoalan kita. Tadi dalam bacaan yang pertama Yesaya mengatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan Yesaya memaparkan bagaimana sukacita itu digambarkan. Begitu luar biasa ketika sang terang itu menjumpai, menghalau kegelapan itu sendiri. Maka kalau Allah hadir menyelamatkan keluarga kita, sungguh-sungguh itu menyentuh kerapuhan persoalan keluarga kita. Hanya pertanyaannya, apakah keluargaku, apakah aku sungguh-sungguh membuka dia untuk tinggal? Ikut di dalam dinamika bau kandang persoalan keluarga saya. Lalu yang kedua, Allah hadir dengan tidak menunggu keluarga kita menjadi sempurna. Tidak. Dia hadir justru saat keluarga kita sedang berjuang. Sedang berjuang. Bahkan di tengah keluarga kita yang kadang penuh dengan tantangan dan persoalan. Komunikasi yang renggang, konflik antar generasi, kelelahan batin yang menghantui rumah-rumah tangga. Maka malam ini bayi Yesus, sang terang itu hendak hadir di tengah situasi real keluarga kita masing-masing. Hendak membangun sebuah dialog. Maka tadi dalam pengantar saya katakan ilustrasi tentang mati padam listrik. Bagaimana orang menjadi
mempunyai kekuatan manakala orang yang ada serumah itu membesarkan hati saya dan seterusnya. Lalu yang ketiga, ia hadir bukan sebagai hakim dan raja yang harus disembah, melainkan sebagai bayi yang butuh dipeluk, didekap, diberi kehangatan. Maka Natal mengingatkan kita, Allah tidak menjauhi realitas hidup kita, bahkan yang paling buruk. Allah justru mau memberikan kehangatan untuk keluarga kita. Ia memilih masuk lebih dalam dan menjadikannya ruang keselamatan keluarga kita. Maka kita bisa mengerti bagaimana Paus Fransiskus berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah tempat di mana iman, cinta, dan kemanusiaan itu bertumbuh. Maka mari kita sekali lagi masuk dalam realitas yang real hidup kita. Dan akhirnya mari kita sambut Sang Juru Selamat, Sang terang sejati itu, Sang pengharapan itu agar meneguhkan, menguatkan kita, khususnya keluarga kita, agar menjadi tempat di mana Dia terus hadir dan membuka ruang-ruang yang sempit menjadi ruang keselamatan. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Nanti pada saat biasanya kita menundukkan kepala, lalu kita sambil mendoakan, nanti kita pada saat seperti ini kita berlutut sebagai bentuk bagaimana peristiwa agung Sang Terang menjumpai kita itu, kita sambut dengan hati yang penuh hormat. Lalu setelah kita berlutut, baru kita akan mendoakan yang dikandung dari Roh Kudus dan seterusnya itu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa yang Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Umat menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus makin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesempatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang diperlukan,
tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, khususnya saudara-saudari kita yang mengalami banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor di wilayah Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Semoga kasih setia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Semoga semakin banyak umat tergugah untuk peduli dan terlibat langsung mengatasi situasi ini. Marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon, Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta-Mu, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kudus ini, roti dan anggur, sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putra-Mu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan-Mu, sehingga kami mengakui di dalam Dialah Allah yang kelihatan. Kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya berseru. Yesus
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Santa Perawan Maria yang tak bernoda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudus-Mu, atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara, Dia mengambil roti, dan dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menagrah ke langit, kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui
Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan metera iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kami, dan atas cara dan ilahi, maka beranilah kita mengidungkan doanya. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, pandanglah, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Mari kita doakan doa tahun devosional, tahun Ardas yang keempat. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Yang saya hormati Romo Petrus Haryanto SCY, Frater, Suster, Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya, sehingga kita bisa merayakan perayaan Natal dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Perkenalkan saya dari Panitia Natal tahun 2025 menyampaikan beberapa hal. 1. Mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki Romo Petrus Haryanto SCY yang sudah memimpin perayaan Natal malam hari ini, dan juga kepada semua petugas liturgi dari mulai misinar, kor dari Nada Nafiri,
tata laksana dari CFM, pemazmur, prodiakon, lektor, tim multimedia, organis, tim dekorasi, petugas parkir, dan keamanan, serta semua saja yang terlibat dalam perayaan Natal pada malam hari ini. 2. Mengucapkan terima kasih kepada DPP dan semua pengurus lingkungan yang sudah terlibat aktif dalam membantu mensosialisasi semua kegiatan seputar Natal sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. 3. Terima kasih kepada semua donatur yang sudah berpartisipasi mensupport semua kegiatan Natal sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan. 4. Terima kasih kepada seluruh panitia Natal tahun 2025 yang sudah terlibat aktif dan bekerja keras dengan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk pelaksanaan kegiatan dan perayaan Natal tahun ini. Panitia Natal telah berusaha mempersiapkan kegiatan dan perayaan Natal ini dengan maksimal. Namun, apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mewakili Panitia Natal 2025 mengucapkan selamat Natal. Semoga perayaan Natal ini membawa sukacita, kerendahan hati, dan syukur sambil membawa damai Kristus kepada sesama. Sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah pantun. Lonceng gereja berdentang keras, mengobarkan kabar sukacita. Natal datang penuh cerita, damai Tuhan beserta kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, saudari dan saudaraku, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Perayaan ini berjalan dengan lancar atas partisipasi kita semua, khususnya para pelayan liturgi, dari mulai prodiakon, lektor, pemazmur, misdinar, tata laksana dari CFM, lalu kur dari Nada Nafiri, dan organisnya, lalu tim multimedia, lalu tim dekorasi yang terus tanpa kehabisan akal menghias altar kita sehingga menjadi indah, dan terlebih panitia Natal yang sudah menyelesaikan, sudah menyelesaikan Paskah, dan ini Natal akan mereka juga tuntaskan, dan nanti tahun depan akan membentuk kepanitiaan yang baru. Semuanya tentu berkat kita semua. Lalu bagi juga para pengaman, para polisi dan orang masyarakat di sekitar kita yang ikut ambil bagian di dalam menjaga kelancaran perayaan ini, yang sejak tadi sore mereka sudah standby dan ikut mengamankan kondisi di sekitar gereja ini. Tentu kita juga layak menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan mereka, support mereka. Dan mari kita, sebelum kita menerima berkat, kita berdiri, kita menyampaikan satu dengan yang lain mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal untuk kita semua. Sampaikan salam satu dengan yang lain sebelum meninggalkan gereja ini, sebelum kita menerima berkat Tuhan. Dan mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Jangan lupa hadirkan keluargamu yang saat ini tidak sempat hadir karena sakit atau berhalangan. Kita mohonkan berkat pada malam hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa meneguhkan kesadaran iman yang malam hari ini ditumbuhkannya dalam hati saudara. Amin. Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita mendampingi saudara dan saudari dalam menghayati kedatangannya bagi hidup keluarga saudari dan saudara. Amin.
Semoga Allah Roh Kudus mendorong saudari-saudara supaya selalu tekun mengikuti bimbingan Yesus Kristus Putranya. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, perayaan Ekaristi malam Natal ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi untuk berbagi damai kepada setiap orang. Amin.
Sang Raja Damai telah lahir ke dunia. Ia datang untuk menyelamatkan dunia. Tuhan hadir di hati, di keluarga, dan di komunitas kita. Semoga kedatangannya membawa sukacita dan damai bagi kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati.